Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel Noverina Solihin. Sekiranya channel ini bisa memberkati Anda semua dengan video-video edukasi, apologetika, dan penginjilan yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya, dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya, seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Mohon jangan Anda skip videonya, tontonlah video ini dari awal sampai selesai, supaya Anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini. Teman-teman, Anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe, dan Anda share link dari video ini ke semua orang yang Anda anggap harus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka boleh terberkati, mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jangan skip videonya. Dan juga untuk memberkati channel ini, jangan skip juga iklannya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda rindu untuk memberkati, mensupport, berbagi, ya, untuk mendukung pelayanan ini, silakan Anda masuk ke description, dan di situ ada rekening tujuan yang bisa Anda pakai untuk mensupport pelayanan ini. Selamat malam Pak Bolodewo, apa kabar? Baik sekali, istimewa. Baik ya Pak, puji Tuhan. Ya, gimana Pak? Ada yang mau disampaikan? Boleh bertanya, Bu? Boleh Pak. Menurut Ibu, kekristenan itu sebuah agama atau tidak, Bu? Oh, saya mau tahu dulu Bapak Kristen atau apa Pak? Sekarang, Bu, Ya, KTP saya Kristiani. Sekarang sudah. oke. Oke, puji Tuhan. Berarti Kristen ya Pak ya? J. Puji Tuhan. Iya Pak, Bapak sudah tahu kan latar belakang saya ya Pak ya? Ya, Sudah ya, ya. Jadi kekristenan itu kita tentunya bukan pendapat kita, bukan pendapat saya, ya, tapi tentunya kita dasarkan kepada Alkitab ya Pak ya. ya, Jadi kekristenan itu, kata Kristen itu sendiri itu artinya adalah pengikut Kristus, ya kan? Jadi Kristen itu artinya pengikut Kristus. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu disebut Kristen. Dan itu pun nama ini diberikan oleh orang-orang Yahudi. Maksudnya dulu untuk mengenyek, ya, untuk mengolok-olok gitu. Kalau misalnya ada murid-murid Yesus lewat gitu ya, terus mereka teriakin, tuh Kristen gitu ya. Mereka olok-olok begitu. Maka mereka memberikan nama Kristen gitu. Artinya mereka mau mengatakan orang-orang ini adalah pengikut Kristus begitu Pak ya. Nah, tadi pertanyaan Bapak, apakah kekristenan itu agama atau apa gitu kan? Ya. Nah, kalau kekristenan itu sendiri itu sebenarnya bukan agama ya. Karena Kristus itu datang tidak membawa agama ya Pak ya. Kristus itu datang membawa berita atau kabar baik tentang jalan keselamatan yang pasti menuju sorga. Itu yang dia bawa ya. Jadi kalau agama itu biasanya saya katakan itu buatan manusia ya. Buatan manusia supaya manusia-manusia ini tidak hidupnya kacau gitu ya. Jadi supaya hidupnya teratur ya, bisa tentram gitu kan, supaya tidak kacau, maka dibuatlah agama begitu. Makanya kita tahu pendiri agama A si Anu, pendiri agama B si Anu, pendiri agama C si Anu gitu kan. Nah, gitu. Tapi kalau kekristenan sendiri tidak ada pendirinya, Pak. Ya, tidak ada pendiri agama Kristen siapa gitu, nggak ada gitu. Karena memang Tuhan Yesus sendiri datang tidak membawa agama, tapi membawa jalan keselamatan yang pasti menuju sorga. Begitu Pak. Kira-kira begitu Pak. ya. Terima kasih. Ya Pak, boleh. Terima kasih pencerahannya.
lebih lanjut ya, kenapa ya bisa Iya, Pak. terjadi banyak agama? Mm-mm. Oh ya, mengapa terjadi banyak agama ya Pak ya? Sementara Tuhan itu cuma satu. Itu ya Pak ya? Bahkan saya pernah mendengar ya, bahwa yang membuat agama bermacam-macam itu katanya Tuhan Pak. Menurut Bapak setuju nggak dengan pendapat ini? Katanya yang membuat agama bermacam-macam di dunia ini Tuhan. Menurut Enggak lah, Bapak Bolo? enggak, Enggak ya Pak ya? Enggak enggak. ya? Setuju Pak. Kita berarti sependapat ya. Karena begini Pak, Tuhan yang satu, yang Esa itu, ya kan, itu tidak mungkin membuat banyak agama, bukan hanya banyak, tetapi banyaknya ini dengan berbeda-beda, ya kan? Tuhannya beda, jalan keselamatannya berbeda, pengajarannya berbeda, ya kan? Terus standar moralnya berbeda, ya. Dan banyak lagi, neraka dan sorganya juga beda-beda gitu. Nah, itulah yang mendasarkan saya, mengapa saya katakan bahwa semua agama yang bermacam-macam ini bukan Tuhan yang bikin. Karena kita jangan lupa ada satu oknum ya yang juga ingin disembah oleh umat manusia. Siapa Pak? Ya, Siapa Pak saya, Bolo? saya paham kok. Oh iya, paham ya. Nah, Ya, jadi ada itu ya, ada unsur dari sana, dia mengatakan bahwa eh, dia ingin menyamai Allah yang Maha Tinggi. Begitu. Nah, juga di Alkitab dikatakan banyak jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, ini harus kita pahami ya, bahwa banyak jalan disangka orang lurus gitu. Ya, dengan lewat jalan ini saya pasti ke surga. Lewat jalan ini saya pasti ke surga. Gitu. Tapi Alkitab sudah ingatkan kita, banyak jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dan siapa yang berani mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya jalan menuju surga itu? Dan bukan cuma jalan, tapi dia juga adalah kebenaran. Dan bukan hanya kebenaran, dia juga adalah hidup. Hanya satu yang berani mengatakan itu, yaitu Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke sorga kalau tidak melalui aku. Selesai Pak. Ya kan? Jadi tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke sorga kalau tidak melalui iman yang benar kepada Yesus Kristus. Nah, menurut Pak Bolo, kira-kira orang-orang di Perjanjian Lama, ya, itu diselamatkan nggak Pak? Karena kan belum mengenal Kristus. Kata orang begitu. Yesus kan belum ada, katanya begitu Pak. ya mereka dihakimi, yang saya tahu ya nanti dikoreksi ya Bu. Ya, oke. Sebatas yang saya tahu, mereka Ya. nanti dihakimi sebatas hati nurani ya. Hati Gitu Bu. nurani ya Pak ya. Nah, tapi untuk ditanyakan apakah selamat, eh, Heeh. nggak paham saya Bu. Oh, begitu ya. Iya, Oke. iya, iya. Boleh saya uraikan sedikit ya Pak? Monggo, monggo. Tadi kan Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke surga itu kalau tidak melalui aku. Artinya, tidak seorang pun tentunya termasuk Adam. Ya kan? Mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir nantinya. Kan dikatakan tidak seorang pun. Selagi dia namanya manusia, itu tidak akan selamat kalau tidak melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya orang di Perjanjian Lama itu diselamatkan? Ya, disitulah Pak, pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu Tuhan langsung menjanjikan akan kirim juru selamat. Ya kan? Katanya dari keturunan perempuan ini, ya dari keturunan Hawa ini, dia akan menginjak kepala ular dan ular akan meremukkan kakinya. Ya, nah disitulah janji tentang juru selamat diikrarkan oleh Allah kepada Adam. Nah, sebelum juru selamat itu datang, Tuhan perintahkan dulu untuk melakukan ibadah korban domba. Ya, kita baca di Perjanjian Lama banyak sekali
ya. Kalau berbuat dosa, ambil domba, mengaku dosa di situ, ya, dan potong, sembelih. Ya. Jadi darah domba itu dan daging domba itu, ya, itu menyimbolkan sang juru selamat yang akan datang, yang akan berkorban seperti domba itu. Nah, seperti apa dia sang juru selamat ini? Itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya, ya, khususnya Yesaya 53. Itu memberikan nubuatan yang sangat jelas tentang sang juru selamat ini, dan digenapi secara saklak atau secara akurat, ya, secara akurat oleh Yesus Kristus di kayu salib, Pak. Nah, jadi orang perjanjian lama ini mengaku dosa, potong domba, tapi imannya kepada juru selamat yang akan datang, yaitu juru selamat yang dijanjikan. Begitu. Jadi mereka tetap beriman kepada juru selamat yang akan datang, Pak. Ya, jadi orang perjanjian lama diselamatkan karena percaya kepada juru selamat yang akan datang, dan kita orang perjanjian baru percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Nah, itulah sebab Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa di sorga kalau tidak melalui aku." Itu maksudnya Pak Bobo, Pak Bolo. Ya, Ya, ada sebagian ya. Sebagian, tidak semua ya. ya Sampai Pak. sekarang kan mereka itu masih menanti-nantikan ya, Ya Pak. Sang Mesias. Tapi Wah, kalau umat PB itu kan sudah tergenapi. Yang iya, dinantikan sudah kan. Tetapi kok ada umat lagi yang kebingungan ya, Bu. Entah menanti, entah. Itu entah gimana itu? tidak. Iya Eh, Pak. Mungkin yang Bapak maksud adalah umat Israel ya Pak ya. Walaupun tidak semua ya. Karena kekristenan sendiri ya berkembangnya berawalnya dari Israel ya. Jadi para rasul, para murid semuanya orang Israel. Jadi kalau dikatakan semua orang Israel menolak Yesus, itu nggak benar. Tapi sebagian besar menolak, ya kan? Nah, mereka ini, mengapa mereka ini masih menanti-nantikan Mesias mereka? Begitu. Mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah sang Mesias atau juru selamat yang dijanjikan itu. Mereka tidak percaya karena mereka membayangkan ya bahwa Mesias mereka akan datang dalam kebesarannya, ya, dengan jubah kebesarannya, menunggang kuda putih. Begitu kan? Itu yang mereka bayangkan, dan mereka membayangkan Mesias mereka ini akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Begitu, Pak. Tapi faktanya sebenarnya yang dipesankan oleh Tuhan adalah bahwa sang Mesias ini datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan dosa. Itu tidak mereka pahami, Pak. Mereka karena waktu itu memang sedang dijajah oleh bangsa Romawi, jadi mereka mengira Mesias itu akan datang untuk membebaskan mereka, memerdekakan mereka dari penjajahan Romawi. Itu misperception namanya ya Pak ya, salah persepsi gitu ya. Nah, sementara mereka membayangkan Mesias itu datang dengan kebesarannya, tapi kok Yesus Kristus datang naik keledai gitu Pak. Naik keledai, ya kan? Terus tambah lagi Yesus Kristus datang mengacak-ngacak adat istiadat mereka gitu, ya kan? Mereka di hari Sabat nggak boleh berbuat apa-apa, kok di hari Sabat Yesus bekerja gitu, menyembuhkan orang. Jadi semua adat istiadat Yahudi itu dijungkir balikan oleh Tuhan Yesus gitu kan. Yaitu membuat mereka semakin tidak percaya, semakin marah. Ya, dan bahkan puncaknya adalah ketika Yesus Kristus menyatakan dirinya bahwa dia adalah anak Allah. Nah, ini mulainya mereka marah ya, puncak kemarah mereka di sini. Karena dengan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah, itu sama saja Yesus mengatakan dirinya adalah Allah. Begitu. Jadi mereka menganggap Yesus ini sudah melakukan penistaan agama, ya, mengaku-ngaku atau menyamakan dirinya dengan Allah. Begitu, Pak. Ya, jadi mereka sampai hari ini karena Terima mereka kasih, menolak Kristus, Bu. ya, karena mereka menolak Kristus, akhirnya mereka masih menunggu-nunggu sang Mesias itu sampai hari ini gitu.
Padahal Mesiasnya sudah datang gitu Pak ya. Nah, mungkin satu hal lagi Pak, saya mau katakan ya Pak ya, penting ini ya. Pada saat Yesus Kristus mereka serahkan untuk disalibkan, itu para pemuka Yahudi itu berkata, salibkan dia, salibkan dia. Ketika pemuka Yahudi ini diberi pilihan kan, yang mana yang harus saya salibkan, kata Pilatus, Yesus Barabas atau Yesus ini? Dia bilang, salibkan dia, salibkan dia. Dan bahkan mereka berkata, biarlah darahnya ditanggungkan oleh anak cucu kami. Nah, itu orang Israel sekarang Pak, itu sebenarnya termakan sumpah. Ya, mengapa mereka hidupnya tidak bisa tenang gitu? Karena termakan sumpah ini. Ya, semua orang mau melawan dia, semua orang mau menyingkirkan dia, tidak bisa tenang, walaupun dia diberikan kehebatan yang luar biasa dalam kepintaran, IQ gitu kan, begitu banyak ya karya-karya dari bangsa Israel yang dinikmati oleh dunia ini, tetapi tetap tidak membuat hidup mereka tenang. Selalu saja diganggu dari kanan, dari kiri, dari samping, dari belakang, ya kan? Karena mereka sudah menolak sang juru damai itu gitu, ya kan? Raja damai itu mereka tolak. Akhirnya damai sejahtera itu tidak akan pernah mereka miliki. Begitu Pak. Sampai nanti di satu titik mereka akan berbalik menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan sebagai Mesiasnya. Ketika mereka nanti dikeroyok oleh hampir seluruh bangsa di dunia, mengeroyok Israel. Sekarang sudah mulai Pak. Ya, jadi kita akan melihat nubuatan-nubuatan ini akan digenapi. Begitu. Ya Bu. Itu ya, Bu, Pak saya ya. ini Ya, Pak. ada pertanyaan, tapi sebelum pertanyaan dari pencerahan Bunda tadi, saya mau baca satu ayat ya Bu, sebelum saya bertanya. Oke Pak. Ayat mana Pak? Apa Pak? Tapi saya versi Jawa Bu, Yohanes 8 ayat 24. Oh, 24. Sebentar Pak. Kita baca. Saya baca pakai versi Jawa ya Bu. Oke Pak. Silakan Pak. Mulane aku kondo karo kowe. Ya. Yen kowe bakal mati nggawa dosa-dosamu, ya kowe yen kowe ora percaya yen aku iki panjenengane kang ana. Jadi Sang Kristus sudah mendeklir Bu, aku sang ada. Ya. Silakan Bu, translate-nya. Iya. Yohanes 8 24. 24 ya. Ya Pak. Jadi saya baca ya. Oh Bapak pegang kitab versi Jawa ya Pak ya? Iya Bu. Oke. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, ini perikopnya adalah Yesus bukan dari dunia ini ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita membaca Alkitab, kita harus baca dulu judulnya. Judulnya adalah Yesus bukan dari dunia ini. Kalau dia bukan dari dunia ini, nah dia datang dari sorga. Banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa aku bukan dari dunia ini. Ya kan? Aku datang dari atas, kamu dari bawah. Ya kan? Aku datang dari sorga. Banyak sekali ayat di Alkitab yang mengatakan begitu. Salah satunya ini ya. Jadi memang orang kalau tidak percaya kepada Yesus Kristus ya, dan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, anak Allah, Allah dengan anak Allah sama ya Pak. Anak Allah itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ya kan? Jadi anak Allah, Allah itu hakikatnya sama, yaitu Allah. Maka orang Yahudi itu sangat paham sekali. Itulah sebab kenapa Yesus waktu itu disalibkan mereka. Karena mengatakan dia adalah anak Allah. Berarti menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, akulah dia. Dia di sini maksudnya adalah Allah, Pak. Ya, Allah Bapa. Aku dan dia, aku adalah dia. Karena di ayat lain dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya, adalah dia, bahwa akulah dia, karena Yesus dengan Bapa itu dua pribadi, tapi satu hakikat.
Mereka Enggak, Bu. bisa Nanti dibedakan. Bu, Ya, terjadi Pak. miss dengan saya, Bu. Hah? Kalau saya memahaminya begini, Bu. Aku Ya, panjenengan Kang Ono itu aku sang ilahi yang pasti gitu, Bu. Aku bukan dari dunia ini. betul, Yang Pak. pasti itu, Bu. Ya, kalau ilahi betul. Bapa adalah ilahi, Yesus adalah ilahi, Roh Kudus juga ilahi. Tetapi apa tiga pribadi yang harus dibedakan, Pak. Dan memang mereka berbeda. Contohnya, saya ini Rina ya. Saya ini tubuh saya Bapak lihat ya. Kemudian saya ada suara. Apakah suara itu Bapak bisa bisa bedakan dengan saya? Suara saya ada nggak, Pak? Eksis nggak? Ada, suara saya eksis, ya kan? Kemudian saya bernafas. Ada nafas saya juga eksis. Kalau nggak ada nafas saya mati. Ya kan? Tubuh saya juga ada. Tubuh saya bisa dilihat. Gitu. Jadi Allah Tritunggal itu juga sama, Pak. Ya, boleh saya potong setengah menit, Bu. Oh, boleh, Pak. Boleh, boleh. Nah, itu tadi kan Ibu pencerahannya mereka yang menanti-nantikan. Betul nggak, Bu? Iya. Ini masalah Mesias yang mereka nantikan kan gitu aja. Betul, Nah, betul. ini saya pakai versi TSI, Bu. Bang Ilyas Zulkifli, Bu. Boleh ya? Oh, Pak Zulkifli. Boleh kan? Boleh, boleh. Boleh, saya bacain ya, Bu. Iya, Pak. Itu sebabnya aku berkata kepada kalian Mm-mm. bahwa kamu masing-masing akan mati tanpa pengampunan dosa Mm-mm. atas dosa-dosamu. Tanpa pengampunan atas dosa-dosamu. Ya, seperti itulah yang akan terjadi kepada kamu semua kalau kalian tidak percaya bahwa akulah dia yang kalian nanti-nantikan. Lah kalimat ini kan abad 1 toh, Bu. Betul nggak? Kalau mereka orang-orang Yahudi sampai sekarang masih menanti-nantikan itu kan blunder, Bu. Yang dinantikan siapa? Kan sudah datang. Betul, Pak. Heeh. Lah yang repot lagi, yang umat kebingungan itu ada loh, Bu. Ya, Ada loh, sekarang ada umat kebingungan lagi loh. Heeh. itu, Pak. Lah ya mbuh, Ibu, aku ya mumet tok. Heeh. Masih ada. Bingungannya Kalau gimana, kita Pak? kalau kita umat PB kan penggenapan. Iya. Heeh. Tapi ada umat lagi yang masih bingung itu, Bu. Oh ya, bingungnya di mana dia, Pak? Masih Bingungnya. bertanya-tanya terus kok. Nanti katanya ada yang datang apa itu mecahin salib, bunuhin babi. Bunuh Itu kan ya babi. repot ngapain gitu loh. Ya kan? Ya, kalau kita tanya lagi, apa tujuannya bunuh babi gitu kan? Kenapa babi doang? Kenapa nggak yang lain-lain gitu ya? Ya, Pak, ini di mute Kembali, ya, Pak Bu, ya? Bu, Bu. Bu, kembali ke pertanyaan saya ya, Bu. Ya, Pak. Nah, menurut Ibu, Ya. definisi agama itu menurut Ibu apa ya? Agama. Tidak kacau, Pak. Dari bahasa Sanskerta. Oh, tapi faktanya kacau balau ya, Bu. Minus kontribusi ya. Iya, karena supaya tidak kacau itulah dibuat, tapi dibuat pun masih tetap kacau, Pak. Gitu. Karena yang namanya buatan manusia kan nggak perfect, Pak. Tidak perfect, amin. Nah ini setuju aku, tidak sempurna ini loh. Makanya aku itu definisi saya nabrak KBBI ya, Bu. Kalau Ibu bicara agama jangan kacau, oh nyatane kacau ngono kok. Lah aku begini, Bu. Agama bagi saya ya, Bu ya. Definisi saya ya. Ya. Usaha manusia, tapi dalam kondisi manusia itu sudah jatuh dalam dosa, Bu. Nah, betul, setuju, Pak. Setuju. Tetap Memang nggak itu perfect kok, Bu. Iya, Konsekuensi logisnya nggak perfect toh. Betul nggak? betul. Betul, Pak. Nah, makanya yang perfect itu harus yang dari atas. Tas, Yang betul. dari atas yang perfect. Iya, karena dia ialah yang sempurna, Pak. Dia kan yang sempurna. Iya Iya. kan? Iya, Clear, kalau Bu. manusia ini tidak sempurna, Pak. Begitu. Jadi mohon maaf kalau saya nabrak KBBI ya, Bu. Ya, sebenarnya nggak nabrak juga, Pak. Tapi butuh dijelaskan ya. Agama itu artinya tidak kacau. Apa maksudnya? Supaya manusia ini hidupnya tidak kacau. Tetapi karena itu buatan manusia, tetap kacau gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bu. Ya. Orang-orang yang nyembah agama pasti mudah ngamuk, Bu. Oh iya, pasti, Pasti Pak. itu. Pasti. Enggak Kristen, enggak apa, terutama apa? Iya. Yudaisme masa Farisi itu kan agama yang hebat. Iya. Pertanyaannya, kenapa dengan sang rabi kok dikatain sampah? Itu agama hebat loh, Bu.
Ya, Ayo. karena mereka masih ada di dalam dosa, Pak. Karena mereka masih orang berdosa. Jadi orang berdosa itu cenderung berbuat dosa. Begitu. Mengapa orang-orang Kristen lahir baru ya, itu kalau bicara tidak sembarangan seolah-olah ada yang menuntun kita, yaitu karena ada pekerjaan Roh Kudus di situ, Pak. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang bisa yang bisa on the track lah ya, sesuai dengan firman Tuhan kalau dia tidak punya Roh Kudus, Pak. Kalau orang berdosa kan tidak punya Roh Kudus, Pak. Jadi dia kalau ngomong ya berbuat, bertindak ya semaunya dewek gitu. Ya kan? Begitu. Pak Balo. Terima kasih Bu. Bu boleh pencerahannya Bu, Filipi pasal 3 Bu. Filipi pasal 3. Filipi. Bentar, Mulai Pak. ayat 7 ya Bu. Oke. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9, silahkan Ibu. Oh ya, 7 sampai 9. Pasal 3 ya. Perikopnya adalah kebenaran yang sejati ya Pak ya. Saya baca dari ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, ini pernyataan dari Rasul Paulus ya Pak ya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus kehidupannya yang dulu sebelum dia bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita tahu dia adalah orang yang sangat benci, yang sangat jahat ya, yang pekerjaannya menangkapin murid-murid Kristus, menghalangin mereka pergi beribadah ya, kemudian kadang mempersekusi mereka gitu kan. Jadi Paulus ini adalah pembenci Kristus dan murid-murid Kristus dulunya. Tapi setelah dia mengenal Kristus, setelah dia bertobat, ya, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hidupnya diubahkan, Pak. Ya, dia mengenal kebenaran itu, kebenaran yang sejati. Sejak dia mengenal kebenaran yang sejati ini di dalam Kristus, hidupnya berubah. Jadi yang dulu dia anggap keuntungan, ya kan, dia bilang kalau saya bisa menganiaya pengikut Kristus itu untung bagi saya. Ya kan, kalau saya bisa menangkapin murid-murid Yesus itu untung bagi saya. Tapi kalau sekarang dia bilang itu sampah semuanya, sampah gitu. Ya kan, dia dulu sangat dielu-elukan oleh orang-orang Yahudi karena dia itu dianggap sebagai, kalau di sini ya, pemimpin FPI lah. Kalau dulu dia pemimpin FPY, Front Pembela Yahudi, ya kan? Jadi semua tindakan dia, perbuatan dia untuk bertindak jahat kepada orang-orang Kristen atau murid-murid Yesus dan Yesus sendiri, dia merasa untung gitu. Dia dipuji-puji oleh kelompoknya gitu kan, Pak. Nah, tapi setelah dia mengenal kebenaran yang sejati itu, pikirannya berubah. Apa yang dulu saya anggap keuntungan, sekarang saya anggap kerugian. Ya, kenapa saya nggak dari dulu kenal kebenaran ini? Itu maksudnya, Pak. Jadi mengapa nggak dari dulu gitu? Kenapa sekarang? Ya, jadi semua kemuliaannya yang dulu, yang orang memuji-muji dia, itu dilepaskan semuanya dan dia menganggap itu sampah. Karena itu dia berkata, hidupku sekarang adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Ya. Nah, maksud dari pertanyaan-pertanyaan saya itu saya simpulkan begini, Bu. Marilah Iya, kita yang di bawah ini ya, Bu. ya Pak. Itu kita harus berani meninggalkan agama dan Iya. beralih ke kasih karunia. Betul. Maksud saya gitu, karena agama nggak menyelamatkan. Nggak menyelamatkan, Pak. Seperti Rasul Paulus lah. Beliau itu orang pinter, Bu. Tapi waktu itu belum mengenal Tuhan, kan sekedar pinter tok, belum berhikmat. Betul, Pak. Setelah mengenal Tuhan, dia berani melawan
para filsuf besar di Athena itu loh, Bu. Iya, iya, benar, Pak. Nah, sekarang kalau orangnya nggak sekolah buta huruf, ya apa berani melawan filsuf-filsuf besar di Athena? Betul? Nggak berani. Nggak berani karena buta huruf, Bu. Iya. Iya, Oh, Paulus orang pintar, Pak. Dia kan pintar. muridnya Gamaliel ya. Jadi dia itu sekolahnya tinggi, Pak. Ya, dia diakui oleh orang Yahudi, dia tuh orang berpendidikan tinggi gitu. Makanya kalau kita membaca tulisan-tulisan dari Rasul Paulus, kalau sembrono, banyak yang salah paham, Pak. Ya kan? Nggak ngerti gitu. Kok dia ngomong gini, kok dia ngomong gini gitu. Padahal maknanya nggak begitu. Tapi gaya bahasa dia itu butuh meras otak kita supaya baru bisa paham gitu, Pak. Harus dibantu oleh hikmat dari Roh Kudus. Baru kita Amin. paham. Amin. Lah itu gini, Bu. Dari Ibu tadi saya pernah membaca statementnya seniornya. Ya, Namanya Rasul Petrus. Hati-hati dengan surat-surat saudara kita Paulus yang kekasih. ya. Itu banyak yang kalau kita menafsirkan salah menjadi kebinasaan. Nah, itu seniornya saja ngecungi jempol kok. Hebat kok, Iya. ya kan? Angkat topi loh, itu seniornya. Lah ini loh, Bu, yang nggak tahu menahu ini kok membenci ya. Dia kan nggak tahu. Tapi Iya. asal mangap gitu loh, Bu. Sok kenal, ya kan? Banyak tuh, Bu. Umat-umat kebingungan itu kan menuduh Paulus begini, begini, begini. Ya, Betul nggak? Dia Betul. nggak tahu kalau dia itu orang pinter. Memangnya Rasul Paulus itu buta huruf? Kan enggak? iya, iya, betul, Pak. Mereka sebenarnya itu ada faktor mengapa sih mereka membenci, Pak. Pertama, gara-gara Rasul Paulus inilah Injil bisa didengar oleh seluruh dunia. Itu, ya kan? Kalau nggak gara-gara Rasul Paulus ini, mungkin kita aja nggak mendengar Injil, Pak. Ya, Pak ya. Halo, Pak Dewo. Terkopi saya monitor. Memang sengaja saya saat Ibu bicara saya mute gitu loh. Oke, Pak. Jadi gara-gara Rasul Paulus inilah seluruh dunia mendengar Injil. Nah, makanya orang-orang yang ada di pihak sana itu sangat keki, sangat benci, sangat sakit hati dengan yang namanya Rasul Paulus. Gitu, Pak. Bahkan mereka mengatakan Kristen ini adalah ajaran Paulus, bukan ajarannya Tuhan Yesus. Begitu kan? Nah, sementara Rasul Paulus ini melayani bersama-sama dengan rasul-rasul yang lain. Bagaimana mungkin Rasul Paulus bisa mengajarkan ajarannya sendiri, bukan ajarannya Tuhan Yesus? Kalau misalnya Rasul Paulus mengajarkan ajarannya sendiri yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus, tentu yang marah bukan mereka-mereka yang sekarang, tetapi rasul-rasul yang lain udah marah duluan gitu, Pak. Pasti. Lah itulah konsekuensi logis. Itu namanya ilmiah, Bu. Memenuhi kriteria ilmiah. Pasti Iya. seniornya yang marah. Betul. Bukan orang-orang yang nggak mudeng itu. Iya, Nggak iya, paham tapi asal mangap. Lah repot itu, Bu. benar, Pak. Itu. Ya kan? Benar sekali. Heeh. Nggak Tapi saksi mata tapi menuduh, mengklaim. Iya. Kalau yang nyembah agama itu memang mudah marah kok, Bu. Betul, betul, Pak. Bahkan nggak tanggung-tanggung memfitnah Rasul Paulus itu cukup intens sekali ya. Bahkan dikatakan dia rasul palsu lah, ya kan? Kalau dikatakan dia rasul palsu, ya itu nggak mungkin gitu. Kenapa? Karena Rasul Paulus memiliki karunia-karunia melakukan mukjizat, Pak. Ya kan? Kalau yang namanya rasul tidak memiliki karunia melakukan mukjizat, itu baru rasul palsu. Ya, Pak. Melakukan mukjizat, memiliki karunia melakukan mukjizat itu adalah tanda kerasulan. Tanda kerasulan. Dan lagi dia berani menantang semua orang di dunia ditantang dengan Galatia 5 ayat 23b yang terakhir. Tapi kita harus membaca mulai 22, Bu. Tapi tantangannya di 23b. Oh ya, coba saya baca. Galatia 5 ya, Pak. Galatia 5
22, 23. Intinya di 23b. Oke, Pak. Jadi gini, tetapi ya, ini hidup menurut daging atau roh ya, Galatia 5 ya. Dan ini judul perikop besarnya adalah kemerdekaan Kristen. Saya baca ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Itu Pak. Bu, Pak Balo? kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada ini, Bu. Kalimat ini penting, Bu. Tidak Ya. ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, Ini yang benar. menentang hanya iblis, Bu. Benar, Pak. Hanya orang-orang yang nyembah agama yang menentang ini. Tetapi Betul. kalau kasih karunia tentang buah roh ini, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ini clear kok, Bu. Iya, Kalau betul. sampai menentang begini ini ya kacau toh, Bu. Benar, Pak. Karena inilah yang membedakan nanti ya, pada poin-poin inilah yang membedakan apakah orang itu punya Tuhan atau punya agama. Ada orang beragama tapi tidak bertuhan. Ada yang bertuhan, ya kan? Ada orang memiliki Tuhan, tapi kalau dikatakan tidak beragama, ya bisalah, tapi dia bertuhan. Tapi ada yang beragama tapi tidak bertuhan. Cirinya apa? Ya mereka tidak memiliki ini, ya Galatia 5, 22 dan 23 ini. Mereka tidak memiliki kasih, mereka tidak memiliki sukacita, makanya marah terus. Mereka tidak cinta damai, ya kan? Mereka tidak sabar, ya kan? Mereka baik tapi untuk kelompoknya saja, gitu ya. Mereka tidak punya kelemah lembutan, lemah lembut kalau ada maunya, ya kan? Terus mereka tidak punya penguasaan diri. Nah itu lawannya, Pak. Ini ya, Bu, makanya orang-orang yang paradigma agama itu pasti mudah marah, mudah stres. Betul, Pak. Betul, Beda Pak. dengan paradigma kasih karunia. Iya. Nah, kembali Ya. ke Filipi tadi kan gitu toh, Bu. Jadi Iya. yang hebat itu mestinya hebat loh, Bu, agama yang hebat loh, masa Farisi itu. Ya kan harus orang Israel dikitan 8 hari. Ya. Nggak main-main itu puasa, ya kan? Ya. Kalau dibandingkan dengan agama-agama sekarang kan hebat yang Yudaisme masa Farisi. Itu pun, nah ini yang penting, itu pun yang agama sehebat itu dikatain sampah kok. Berarti kan clear kalau agama itu nggak bisa menyelamatkan. Clear ya? Benar. Clear, Pak. Ya. Hanya Karena Yesus. iya, karena kita hanya diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, ya kan? Kan ada Pak, anak muda ya Pak ya, seorang anak muda yang orang kaya itu loh Pak, datang kepada Tuhan Yesus. Guru, perbuatan apa lagi yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan, supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Kemudian pemuda ini menjawab, Tuhan Yesus menjawab, apakah kamu tidak mendengar? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menginginkan milik orang lain, ya kan? Hormatilah ayah ibumu, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dan seterusnya. 10 hukum Taurat. Pemuda itu berkata, sudah guru, saya sudah melakukan itu semuanya, ya kan? Saya sudah melakukan itu semuanya. Tapi kata Tuhan Yesus, kamu masih ada yang belum kamu lakukan. Apa itu? Pergi pulang, jual semua hartamu, lalu kamu bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Nah, apa orang muda ini Pak? Ngacir dia Pak Bolok. Bukannya ikut Tuhan Yesus, dia kabur. Dia nggak mau menjual hartanya dan ikut Yesus. Ya kan? Padahal dia sudah melakukan semua hukum Taurat itu gitu. Nah, sementara yang menyelamatkan itu adalah ikut Yesus. Itu poinnya. Jadi walaupun dia melakukan hal kebaikan seperti apapun, itu tidak akan menyelamatkan. Ya, karena kita hanya diselamatkan oleh iman. Iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Begitu Pak Bolo. Tapi
agama membuat sistem lain, ya, bahwa kita manusia harus mengejar melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya kan, untuk mengejar surga itu, gitu kan, dengan perbuatan baik yang harus dia kumpulkan, banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak beramal, semoga nanti bisa ke surga. Tapi cara Tuhan bukan seperti itu, gitu. Ya, perbuatan baik itu harus, tetapi itu bukan untuk mengejar surga. Ya, perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan. Orang yang sudah diselamatkan, orang Kristen yang sudah lahir baru, itu pasti berbuat baik. Tetapi Amin. berbuat baik bukan untuk mencari keselamatan. Nah itu, jadi kebalik ya, bertolak belakang antara antara ajaran Tuhan dengan agama-agama tadi, Pak. Amin. Nah ya makanya itu kita harus berani. Orang-orang yang di bawah itu yang belum menerima kasih karunia harus berani, jangan takut untuk meninggalkan agama dan beralih ke kasih karunia. Betul, amin. Kebanyakan begini Pak, sebenarnya banyak yang sudah paham, banyak mengerti, cuman banyak yang tidak mau bayar harga, tidak siap bayar harga, itu persoalannya Pak. Ya kan? Karena mengikut Yesus itu bukan enak gitu. Ya kan? Nggak enak, pasti akan dibenci. Kita lihat di Alkitab, upah mengikut Yesus pasti akan dikucilkan, pasti akan kehilangan semuanya, kehilangan keluarga, saudara, orang tua, anak, adik, kakak, sawah ladang, ya kan? Tapi janji Tuhan, dia akan memiliki hidup yang kekal. Pertanyaannya begini Bu, kalau kita bisa meraih surga, bisa diselamatkan dengan amal baik kita, apa enggak kita sombong Bu? Apakah enggak sebuah kesombongan? Pasti Pak, pasti di sorga itu nanti isinya orang sombong semua. Nah, nanti kalau ada ditanya di sana, malaikat tanya nih, Pak Bolo mengapa bisa ke sorga Pak? Wow, sambil tepuk dada, karena kehebatan saya, ya kan? Karena saya rajin ibadah, karena saya rajin berbuat baik, karena saya rajin beramal soleh, makanya saya bisa ke sorga ini. Saya gitu Pak. Jadi isi sorga itu adalah orang-orang sombong seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, tapi kalau orang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, itu ketika ditanya demikian, beda jawabannya, Pak. Bu Rina, kenapa Anda bisa ke surga ini? Saya jawab, aduh, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada saya. Saya yang hina ini harusnya nyemplung ke neraka itu karena dosa saya, ya. Tapi Tuhan menyelamatkan saya. Ya, jadi semua karena Tuhan. Nah, itu bedanya, Pak. Ya, terima kasih. Berarti Iya, Pak. mereka yang berkata atau mempunyai paradigma atau mempunyai pengajaran surga bisa diraih dengan amal baik itu akhirnya blunder ya Bu? Blunder. Pak. Sebuah kesombongan rohani ya? Betul, kesombongan rohani. Terus satu lagi, tidak ada standarnya, Pak. Selamat Tidak ada standarnya. Iya, orang ini sudah berbuat baik nih, tapi standarnya mana? Sebanyak apa dia harus berbuat baik? Sebanyak apa dia harus beramal soleh? Sebanyak apa? Tidak ada standaran yang pas, ukuran yang pasti gitu Pak. Iya kan? Nah, ada Bapak A beramal solehnya banyak banget karena dia dilahirkan dari orang yang memang hidupnya di dunia itu punya ya, banyak duitnya, banyak uangnya, banyak waktunya untuk beribadah, ya kan, banyak beramal, jariah segala macam. Ada orang yang dilahirkan pas-pasan gitu, boro-boro melakukan itu semua, gitu kan. Nah, itu bagaimana dong ini? Standarnya yang mana dipakai gitu? Nah, itu lagi pertanyaannya Pak. Tapi kalau kita diselamatkan melalui kasih karunia, itu standarnya jelas. Ketika engkau percaya dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau diselamatkan. Nah, begitu Pak. Ya, Jadi, terima kasih Bunda. Clear semua, jelas. Amin. Ya, terima kasih pencerahannya. Halo, ya Tuhan Yesus memberkati Pak. Sehat terus ya Pak ya. Ya, Amin. saya boleh turun Bunda. Boleh, Terima Pak. kasih. Sampai ketemu lagi
Pak. Tuhan Yesus Matur berkatin. sembah Ya, nuwun. Matur sembah nuwun. Gusti berkahi. ya Pak, sama-sama.